Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Jaran Goyang. Cerita ini ditulis oleh Mbah Ngesot. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita lainnya dari Kang Selamat. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jaran Goyang. Ahmad mematuh diri di depan cermin, merapikan kemeja putihnya, rambutnya disisir gelimis. Ia semprotkan minyak wangi ke seluruh badannya, senyumannya mengembang. Ia jilati jari telunjuknya lalu dioleskan kepada dua alis yang tebal. Malam ini adalah malam yang sangat istimewa bagi Ahmad karena ia akan menyatakan cinta kepada Mila. 3 tahun sudah ia memendam rasa pada Mila. 3 tahun sudah ia membayangkan bisa hidup bahagia bersama Mila. Dan 3 tahun sudah Mila selalu menolak kalau diajak jalan berdua. Tapi entah setan apa yang merasuki Mila, malam ini wanita itu mau diajak makan malam bersama Ahmad. Kantor kurir adalah awal pertemuan Ahmad dengan Mila. Saat itu Ahmad bekerja sebagai staf counter, sedangkan Mila jauh lebih tinggi jabatannya dari Ahmad. Mila bekerja sebagai operation manager, yang kebetulan menjadi atasan Ahmad. Sikap Mila yang selalu baik pada siapapun membuat Ahmad jatuh cinta setengah mati kepadanya. Awal pertama Ahmad berhasil mendekati Mila sangat konyol. Ia sengaja mengempeskan ban mobil Mila agar Ahmad bisa memberikan tumpangan kepadanya. Padahal ya, si Ahmad ini sebagai staf biasa hanya membawa motor bebek yang kalau digas suara mesinnya seperti kakek yang batuk-batuk. Maklumlah, motor tua. Siasat Ahmad tidak berhasil begitu saja. Saat pertama ban mobil Mila ia kempeskan, Mila menolak tumpangan dari Ahmad. Ia lebih memilih naik ojek online, tapi perjuangan tidak berakhir di situ. Besoknya dan besoknya lagi, sampai seminggu berturut-turut Ahmad rajin kempeskan ban mobil Mila. Sampai akhirnya Mila mau naik tumpangan Ahmad. Mbak Mila? Iya, Mat. Boleh nggak aku panggil Mila saja? Boleh. Boleh juga nggak aku follow sosial media kamu? Mila mematikan layar smartphone dan memandangi Ahmad dari belakang. Keningnya berkerut, dalam hatinya ia bergumam. Ini orang kenapa sih? Boleh, tapi fokus saja dulu bawa motornya. Nanti kalau nabrak kita nggak bisa saling follow di sosial media loh. Siap, Mila. Tapi tiba-tiba ia malah memberhentikan laju motor tuanya, mengeluarkan smartphone yang layarnya sudah retak seperti habis dibawa perang dunia kedua. Mila heran kenapa Ahmad berhenti. Ia mulai curiga kalau Ahmad akan merampoknya. Wah, atau jangan-jangan dia akan jadi korban pelecehan seksual. Kenapa berhenti? Sebentar, Mil. Udah aku follow ya? Ya ampun, Mat. Kan bisa nanti kali. Untuk urusan rasa nggak bisa dinanti-nanti, Mil. Mila semakin heran dengan kelakuan si Ahmad. Kini ia bergumam lagi dalam hatinya. Kampret banget nih orang. Aja. Kalau tahu begini mending gue jalan kaki. Iya, udah aku follow ya. Mila menyodorkan smartphone-nya, jelas-jelas smartphone mewah yang harganya di atas 10 juta. Dari situlah awal kedekatan Ahmad dan Mila. Sebenarnya Mila tidak mendekat, tapi Ahmad yang ngotot mengejar-ngejar Mila. Sekali dua kali Mila balas chat dari Ahmad, tapi semakin lama chat Ahmad hanya centang biru, bahkan pernah hanya centang 1. Taunya dia diblokir Mila. Ya wajar saja sih dia diblokir. Pendekatan Ahmad benar-benar seperti serangan Nazi kepada tentara Prancis tanpa ampun. Jam 2 pagi di mana orang-orang sedang enak tidur, si Ahmad malah video call Mila. Soal bunga Ahmad nomor 1. Meja kerja Mila sudah macam toko bunga saja. Setiap hari Ahmad membeli bunga untuk Mila. Tindakan Ahmad tidak dapat dilarang oleh siapapun termasuk yang punya mejanya. Mila sudah berkali-kali melarang lelaki itu agar berhenti membelikannya bunga. Tapi si Ahmad ini memang bebal. Cinta sudah membutakannya. Ia ingin menjadi lelaki yang romantis, namun yang ada malah Mila tambah jijik kepadanya. Bukan hanya di kantor saja, Mila juga diteror di rumahnya. Sudah tidak terhitung berapa jumlah boneka dan bunga yang ia buang setiap harinya. Bahkan kalau malam minggu, si Ahmad ini sengaja apel ke rumah Mila.
Tidak tahu malu, tapi emang jatuh cinta bisa memusnahkan rasa malu sih. Setiap hari Ahmad mengajak Mila jalan bareng dan selalu ditolak. Makanya malam ini adalah malam yang paling bahagia buat Ahmad karena akhirnya Mila mau diajak jalan bareng. Selesai mematu diri, ia mengunci pintu kamar kosnya, kemudian menyalakan mesin motor butut miliknya. Seketika asap kental keluar dari knalpot motornya seperti seorang kakek yang terbatuk-batuk. Motor itu berjalan perlahan meninggalkan asap yang memenuhi jalanan. Di restoran, Mila sudah lebih dulu datang. Ia duduk sambil memainkan smartphone ditemani segelas jus mangga. Mila memang sosok wanita yang cantik dan sedap dipandang. Tubuhnya langsing, rambutnya tergerai indah sebahu. Wajahnya oval, matanya sipit, ada lesung pipi di sebelah kanan. Kulitnya putih dan tubuhnya selalu harum parfum mahal. Selang beberapa saat, Ahmad datang sambil melambaikan tangan. Mila. Dari pintu masuk restoran, ia memanggil nama Mila dengan sangat keras sehingga membuat para pengunjung melirik kepadanya. Mila menggelengkan kepala, semakin kesal saja dia. Maaf aku telat, kamu udah nunggu lama. Mayan. Ada yang dapat saya bantu, Pak? Ahmad meraih buku menu dan langsung memesan sebuah stik dan jus lemon. Kamu mau pesan apa, Mil? Enggak, kamu aja, Mat, aku udah. Setelah pelayan itu pergi, Mila mulai membuka obrolan. Jadi gini, Mat, aku mau nikah, jadi please jangan gangguin aku lagi ya. Ibarat kota Berlin yang dibom habis-habisan oleh tentara Uni Soviet, hati Ahmad hancur berantakan. Ahmad terdiam, tidak bisa menjawab apa-apa. Kedua matanya terbuka tapi tatapannya mati. Dadanya sesak seperti baru saja ada duri yang ditelannya. Please banget ya, Mat. Aku hargai perjuangan kamu selama ini, tapi kali ini aku minta kamu berhenti. Masih banyak wanita yang lebih dari aku. Dan aku yakin kamu orang baik akan mendapatkan wanita yang baik juga. Aku cinta kamu, Mil. Aku tahu, tapi aku nggak bisa. Jadi mulai detik ini jangan pernah ganggu aku lagi. Mila pamit begitu saja dari hadapan Ahmad yang tertunduk lesu. Sebuah stik dihidangkan di atas meja. Ahmad tidak memakannya. Selang beberapa menit setelah Mila pergi, Ahmad bangun dan berjalan ke kasir. Makanannya masih utuh. Berapa, Mbak? Semuanya jadi 700.000 rupiah. Ahmad tertunduk lagi. Uangnya tidak cukup. Aku ada uang 300.000. Boleh nggak aku ninggalin KTP dulu, nanti besok aku bayar. Iya, Pak, tinggalin aja KTP-nya, kata seorang lelaki sambil tersenyum ramah. Di jalan pulang, Ahmad melamun. Ia masih tidak menyangka kalau Mila akan secepat itu menikah. Ia bahkan tidak pernah tahu kalau Mila punya pacar. Motor bututnya melaju dengan kecepatan normal. Tiba-tiba saja seekor kucing hitam melintas di hadapannya. Sontak saja Ahmad terkejut dan membanting motornya ke arah kanan lalu tercebur ke dalam sungai yang hitam, bau dan kotor. Dengan panik, Ahmad berenang ke tepian kemudian duduk di pinggir sungai yang bau itu. Ia mendongak ke langit sambil menangis. Nasibnya sudah jatuh ketimpa tangga. Ahmad kehilangan pekerjaannya. Ia dipecat lantaran tidak masuk kerja selama seminggu berturut-turut tanpa kabar. Ia mengurung diri di dalam kamar kosnya. Badannya semakin kurus. Garis tulang rusuk terlihat jelas. Setiap malam ia begadang dan menangis sendiri di kamar mandi. Kamarnya berantakan. Foto-foto Mila masih menempel pada dinding kamarnya. Spray kasur bergambarkan wajah Mila sudah tidak ia cuci selama seminggu sehingga menimbulkan bau apek yang menjijikan. Sarung bantal yang juga bergambar wajah Mila sudah penuh dengan garis-garis bekas silernya. Kamar pengap, bau dan remang. Bukan satu atau dua kali Ahmad mencoba untuk bunuh diri, tapi nyalinya belum sanggup melakukan itu. Selalu gagal dan selalu takut. Ia teringat hal-hal indah selama berjuang mendekati Mila. Ia juga teringat wajah cantiknya Mila. Kemudian ia menangis lagi. Ahmad duduk di tepi tempat tidurnya. Ia hanya mengenakan celana kolor. Badannya tidak terurus, kukunya hitam, rambutnya acak-acakan, bau keringat, entah sudah berapa hari dia tidak mandi. Tiba-tiba handphonenya berbunyi, sebuah telepon dari Tatang sahabatnya. Boy, masih galau lu? Iya, Tang. Ya elah, udah sih, cari yang lain masih banyak, Mat. Gak tahu nih, perasaan gue ke dia dalam banget.
Lu mendingan pulang dulu, kita cari solusinya. Gue mau mati aja, Tang. Kalau lu mati terus, lu gentayangan di rumah si Mila. Tiap hari lu bakal lihat kemesraan Mila sama suaminya. Terus galau lagi. Lu mau jadi setan galau? Udah jadi setan mana bisa bunuh diri lagi coba? Pasti lu bakal kasihan, bro. Iya juga sih. Mending lu balik dulu aja lah. Ya deh, besok gue balik. Lagian gue udah gak punya kerjaan lagi di Jakarta. Lu resign? Dipecat, Tang. Kenapa? Gue bolos seminggu. Ya elah, bego banget sih lu. Pasti gara-gara galau ini nih. Iya. Besoknya Ahmad berkemas, mungkin saja ia tidak akan pernah datang lagi ke Jakarta. Ahmad harus menempuh perjalanan 5 jam menuju kampung halamannya. Secara tidak sengaja di dalam bis, ia bersebelahan dengan seorang lelaki parubaya yang mengenakan jaket hitam. Ia berdehem lalu berbasa-basi kepada Ahmad. Kamu kelihatannya sedang sedih sekali, nak. Tiba-tiba lelaki itu membuka obrolan. Ahmad menoleh sesaat. Ia tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Biasanya kalau anak muda sepertimu sedih kayak gini ya pasti urusannya cinta. Memang Mila itu wanita yang cantik. Ahmad seketika terkejut bukan kepalang dari mana lelaki itu tahu tentang Mila. Bapak tahu Mila dari mana? Bis yang mereka tumpangi melintasi jalan rusak sehingga bergoyang-goyang. Ahmad berpegangan ke kursi di depannya sambil terus menatap lelaki misterius di sampingnya. Begini, Abah punya pelet jitu dan kalau kamu mau silakan datang saja ke kampung situ gede. Abah tinggal di sana. Panggil aja aku Abah Kuir. Aku turun di sini. Abah belum jawab dari mana Abah tahu tentang Mila. Bukan hanya sekedar tahu, tapi aku bisa membuatnya jatuh cinta kepadamu, Ahmad. Belum terjawab satu pertanyaan, kini Ahmad semakin dibuat kebingungan dari mana Abah Kuir tahu kalau namanya adalah Ahmad. Jadi gitu, Tang. Ahmad menceritakan pertemuannya dengan Abah Kuir. Sakti sekali Abah Kuir itu. Apa gue datengin dia aja ya? Coba aja, siapa tahu ada solusinya. Tatang mencomot pisang goreng dan memakannya. Pagi ini Ahmad berkunjung ke rumah Tatang. Mereka duduk di atas bangku rotan di beranda rumah Tatang. Antar gue nya. Kapan? Besok. Kalau Abah Kuir ngasih lu ilmu pelet, emang lu mau? Apa boleh buat, gue masih cinta sama Mila. Pokoknya Mila harus jadi milik gue. Keesokan harinya berangkatlah mereka berdua ke kampung situ gede menggunakan mobil milik Tatang. Di perjalanan mereka sempat nyasar lantaran sulit menemukan lokasi kampung situ gede. Beberapa kali mereka menanyakan keberadaan kampung itu kepada orang-orang di pinggir jalan. Setiap orang yang ditanyai mereka hanya dikasih tahu agar tetap jalan lurus saja ke arah barat. Tidak terasa malam pun jatuh. Mereka berdua akhirnya tiba di kampung situ gede. Kampungnya sepi, tidak ada lalu lalang orang di jalan. Lampu-lampu rumah warga menyala, tapi tidak satu orang pun yang bisa Ahmad temui di beranda rumah mereka. Mobil yang mereka kendarai melintasi jalan berlubang. Cahaya lampu mobilnya berayun-ayun. Senyum Ahmad mengembang saat melihat seorang lelaki melintas di hadapan mobil. Segera Tatang menginjak rem. Pak, maaf, mau tanya rumahnya Abah Kuir di mana ya? Oh, Abah Kuir itu di sana. Oke, terima kasih banyak, Pak. Mereka melihat sebuah rumah panggung yang disinari lampu 5 watt. Seekor anjing yang sedang tertidur pulas di kolong rumah terbangun mendengar kedatangan mereka. Seketika anjing itu menggonggong-gonggong lantaran bertemu dengan orang asing. Ahmad dan Tatang keluar dari mobil mereka kemudian berjalan kaki menuju rumah Abah Kuir. Permisi, Bah. Tanpa diduga-duga yang membuka pintu adalah seorang wanita muda yang mengenakan baju kebaya. Rambutnya dikonde, tubuhnya gemulai, wajahnya cantik oriental seperti wanita Korea. Mohon maaf malam-malam mengganggu. Kami mau tanya apakah ini rumahnya Abah Kuir, Mbak. Abah Kuir. Oh, Abah sebentar ya.
Ia kemudian masuk ke dalam sebuah kamar. Kamar itu tidak ada daun, pintunya hanya ditutupi sebuah kain putih. Sesaat kemudian Abah Kuir muncul dari dalam kamar. Ia melayangkan senyum kepada Ahmad dan Tatang. Walah, kamu yang di bis ya? Penampilan Abah Kuir sederhana. Ia mengenakan kaos partai yang sudah lusuh dan kain sarung yang di ujungnya melinting saking usangnya. Ruang tamu Abah Kuir kosong melompong, tidak ada perabotan apapun. Ahmad hanya melihat sebuah golok yang berukuran sekitar 1 meter dibungkus dengan kain putih terpajang pada dinding bilik. Abah Kuir menggelar tikar pandan kemudian menyuguhkan seteko air putih. Jadi maksud kedatangan saya ke sini, Abah tahu. Teman kamu bisa tunggu di luar dulu. Tatang kemudian bangkit dan berjalan keluar. Sebelum beranjak, ia sempat berbisik kepada Ahmad. Semangat bro. Abah Kuir lalu membuka tirai pintunya. Ahmad melihat isi kamar Abah Kuir. Hanya ada sebuah meja kecil dengan tumpukan kembang 7 warna di atasnya. Abah Kuir duduk bersila. Ia bergumam membaca mantra-mantra pemanggil jin. Sesaat kemudian ia keluar dari kamarnya menyerahkan secari kertas dan sebotol kecil air putih. Ini ajian jaran goyang, kau harus bertapa di air terjun Panggelangan selama 4 hari tanpa makan dan minum. Selama bertapa akan banyak jin yang mengganggumu. Kalau kau berhasil maka Mila akan jatuh cinta kepadamu. Tapi kalau kau gagal kau akan jadi orang gila selamanya. Ahmad tertunduk antara mau dan tidak mau, namun cinta sudah membutakannya. Nanti kalau bertapamu berhasil akan ada jin yang memberitahu harus diapakan sebotol air ini. Baik bah, saya terima ajian ini. Selama bertapa bacalah mantra jaran goyang ini. Abah Kuir menunjuk secari kertas terbata-bata. Ahmad membacanya. Akhirnya Ahmad menerima ajian jaran goyang itu. Setelah ia setuju, Ahmad langsung pamit. Gue dikasih pelajaran goyang. Wih, mantap tuh. Oh iya, lu lihat nggak sih cewek cantik di rumah Abah Kuir yang ngebukain kita pintu? Iya anjir. Kemana cewek itu ya? Tadi pasti pintunya dibuka, gue nggak lihat siapa-siapa di kamar Abah Kuir. Padahal jelas-jelas kita lihat cewek itu masuk ke dalam kamar. Serius lu, Mat? Iya. Anjir, merinding gue. Air terjun Pagelangan adalah sebuah tempat yang dianjurkan Abah Kuir untuk Ahmad bertapa ilmu jaran goyang. Lokasi air terjun Pagelangan sangat jauh terisolasi dari jangkauan manusia. Sebenarnya dari segi wilayah, air terjun Pagelangan masih bagian dari kampung Situ Gede. Namun karena jaraknya yang jauh membuat warga kampung tidak mau mengunjungi air terjun itu. Terlebih banyak mitos yang beredar kalau air terjun Pagelangan sangat angker. Di sana ada kerajaan jin, buaya putih, harimau besar, dan ular berkepala manusia. Setelah mendapatkan informasi dari warga kampung Situ Gede, Ahmad minta diantar Tatang menuju air terjun Pagelangan. Tapi Tatang hanya sanggup mengantarkannya sampai Sungai Ciliman. Karena jaraknya yang sangat jauh, sudah beberapa kali Tatang membujuk temannya agar membatalkan niatnya untuk bertapa di air terjun karena hal itu sangat berbahaya. Namun Ahmad tetap bersikeras untuk bertapa demi Mila. Gue cuma bisa nganterin lu sampai sini, Mat. Nggak apa-apa, Tang. Thanks banget ya udah mau nemenin gue. Lu udah bawa 10 power bank kan? Udah, Tang. Ingat ya, kalau ada apa-apa lu langsung telepon gue. Nanti gue bawa orang buat bantu lu. Siap, Tang. Mereka berpisah. Ahmad menggendong tas ransel yang berisi jas hujan, pisau, power bank, beberapa pasang pakaian, dan senter. Ahmad menyusuri Sungai Ciliman yang airnya jernih. Sejauh mata memandang di sekelilingnya hanya ada hamparan sawah dan saung-saung milik petani. Sepatu yang ia gunakan penuh oleh bercak lumpur karena medan yang ia tempuh becek. Kata warga, Ahmad harus menyusuri Sungai Ciliman sampai ke hulu. Dan satu lagi, kata warga kampung, kalau di perjalanan ada yang memanggil atau ngikutin dari belakang, jangan pernah menengok. Kalau Ahmad menengok, dia bisa mati. Sudah banyak cerita yang beredar kalau Sungai Ciliman itu banyak setannya. Hari semakin sore, kabut yang berasal dari perbukitan mulai menyelimuti jalan setapak yang Ahmad lintasi.
Aliran sungai terlihat membentang sangat panjang di hadapan Ahmad. Ia berhenti merogoh senter dari tas hitamnya. Beberapa kali Ahmad membenturkan senter itu ke telapak tangannya karena tidak mau menyala. Setelah dibenturkan beberapa kali, akhirnya senter itu menyala. Ahmad kembali melanjutkan perjalanan. Langit semakin menguning, kabut semakin tebal, angin berhembus tipis tapi dingin sekali. Ahmad. Tiba-tiba dari belakangnya ia mendengar suara Mila memanggil namanya. Ahmad berhenti. Ia ingat kata warga kampung situ gede. Jangan pernah menoleh ke belakang kalau ada yang manggil, sebab itu pasti setan. Ahmad mau kemana? Ia kembali melanjutkan langkahnya. Ia berusaha sekuat hati agar tidak menoleh ke belakang. Kemudian ia mendengar suara langkah kaki mengikutinya dari belakang. Tapi Ahmad tetap berjalan tanpa menoleh dari belakang. Parfum Mila menguar. Tiba-tiba Ahmad sangat kenal aroma parfum mahal itu. Namun ia yakin yang mengikutinya di belakang bukanlah Mila. Ahmad, main yuk. Ajak suara yang menyerupai Mila sambil terus mengikutinya dari belakang. Namun ia tetap tidak menoleh dan malah mempercepat langkahnya. Perjalanan masih jauh. Sangat jauh. Ahmad terus diikuti oleh sosok menyerupai Mila. Dan tepat di atas kepala Ahmad melayang sosok kuntilanak mengikutinya. Ahmad tahu itu, tapi pandangannya tetap lurus ke depan. Ia tidak mau mati di sini. Godaan setan tidak sampai hanya di situ. Ada hal yang lebih aneh lagi di hadapan Ahmad. Ia melihat sosok yang menyerupai dirinya sedang berdiri menghadap sungai. Sosok itu mengenakan baju yang sama persis dengan yang digunakan Ahmad. Seketika Ahmad tertunduk saat melewati sosok itu. Suara jangkrik bersautan dengan suara katak. Ahmad mempercepat langkahnya. Ia melirik jam di tangan. Sudah jam 11 malam. Langkahnya tidak boleh berhenti karena sosok wanita yang menyerupai Mila terus mengikutinya dari belakang. Ia bahkan dapat mendengar dengan jelas gemercik langkah kaki menginjak tanah becek. Tidak sekalipun Ahmad menoleh ke belakang, pandangannya tetap lurus ke depan. Sudah tidak ada persawahan. Sejauh mata memandang hanya hamparan rumput ilalang yang rimbun dan lebat. Tidak ada lagi jalan setapak. Kedua kakinya menerjang-nerjang rumput liar. Ia terus mengikuti sungai agar sampai ke hulu. Dari kejauhan ia mendengar suara gemuruh air terjun. Segera Ahmad berlari kecil menghampiri air terjun itu. Ia mendongak memperhatikan air terjun yang menjulang tinggi. Cahaya senter disorotkan kepada air terjun itu. Gemuruh airnya terdengar sangat deras. Baju Ahmad basah kuyup terkena cipratan air terjun. Di atas sebuah batu, Ahmad duduk bersila. Mantra jaran goyang yang diberikan oleh Abah Kuir sudah ia hafalkan di luar kepala. Kedua tangannya bersedekap di perut, kepalanya mendongak ke atas air terjun, bibirnya melafalkan mantra jaran goyang sambil membayangkan wajah Mila. Sepanjang hari, sepanjang malam Ahmad bertapa tanpa minum dan makan di bawah air terjun itu. Ia digoda oleh setan penghuni air terjun terkadang selama bertapa. Ada yang meniup kupingnya, ada yang memanggil namanya. Suara itu mirip Tatang dan terkadang ada juga yang mirip dengan Mila. Tapi Ahmad tahan dari godaan itu. Ia tetap fokus merapalkan mantra jaran goyang sambil membayangkan wajah pujaannya. Hingga tepat di hari terakhir Ahmad bertapa, ia membuka matanya. Seorang wanita berparas amat cantik mengenakan pakaian adat Bali muncul dari balik air terjun. Pulanglah, tapamu kuterima. Apa yang harus aku lakukan, Nyai? Tubuh Ahmad semakin kurus setelah bertapa selama 4 hari tanpa makan dan minum. Badannya lemas, kedua matanya sayu, suaranya serak. Taburkan air yang diberikan Abah Kuir di belakang rumah Mila. Lalu bacakan mantra jaran goyang. Tiupkan ke rumahnya. Ahmad tertunduk yang memperlihatkan rasa hormat yang amat tinggi kepada sosok gaib di hadapannya. Baik, terima kasih, Nyai. Kemudian wanita itu menghilang kembali. Pertapaannya sudah selesai. Sekarang Ahmad sangat lapar dan haus. Bergegas ia melompat dari atas batu, menceburkan diri ke dalam air dan minum sepuasnya. Saat menyelam, ia melihat sekelompok ikan mas yang sedang berenang santai di dekat bebatuan. Dengan mudah saja, Ahmad dapat menangkap ikan itu lalu memakannya mentah-mentah. Malam itu Mila duduk di tepi tempat tidurnya. Ia sedang memilih-milih gaun untuk pernikahannya yang akan digelar sebentar lagi.
Buku katalog gaun pernikahan ia amati lembar demi lembar, sesekali bibirnya yang tipis tersenyum. Kagum melihat gaun yang mewah dan indah. Beberapa saat kemudian smartphone-nya berbunyi. Ternyata dari Agus, calon suaminya. Iya sayang. Gimana? Udah ketemu gaun yang kamu suka? Belum, aku bingung milihnya, semuanya bagus banget. Kamu emangnya suka warna apa? Mila kembali membuka lembaran katalog gaun. Biru sih. Itu bagus juga, cocok sama kamu. Saat Mila sedang membuka lembaran katalog, sontak saja punggungnya seperti ada yang menendang dari belakang. Tubuhnya terpental ke lantai, ia tidak bisa berteriak saking sesaknya. Hantaman dari punggungnya sangat terasa sampai ke dada, ia tidak tahu apa yang terjadi kepadanya. Ia ingin berteriak meminta tolong, tapi lidahnya keluh, tidak sepatah kata pun dapat ia ucapkan. Sementara itu di belakang rumah Mila, Ahmad sudah menaburkan air pemberian Abah Kuir. Bibirnya bergetar melafalkan mantra jaran goyang. Turu eng meneng, ayo turulan ojo sioko nganti sampean terseno karo aku. Iblis dari sampean lan joko hatimu kanggo aku. Iki ilmuku si ajian jaran goyang. Ahmad meniupkan ke arah rumah Mila. Seketika Mila berteriak kesakitan. Matanya melotot ke atas, kedua tangannya memegangi leher seolah sedang tercekik sesuatu. Kakinya bergerak-gerak tidak karuan. Suara Agus di handphone terdengar panik memanggil-manggil nama Mila. Saat kedua orang tuanya menghampiri Mila dengan panik, wanita cantik itu sudah pingsan, tubuhnya lunglai seperti habis disiksa. Semenjak kejadian aneh beberapa hari lalu, sikap Mila berubah, ia menjadi sangat pendiam. Sering melamun sendiri dan jarang mau makan. Kedua orang tuanya sudah membawa Mila ke dokter, tapi setelah diperiksa, Mila dalam keadaan baik-baik saja. Dokter hanya memberinya vitamin penambah nafsu makan kepada ibunya. Mila bercerita kalau ia pernah bermimpi didatangi perempuan cantik berpakaian adat Bali. Mila dibawa oleh perempuan itu ke sebuah air terjun yang sangat tinggi. Kemudian disuguhkan berbagai macam makanan enak. Wanita itu sangat ramah dan murah senyum. Bukan hanya sekali mimpi itu datang dalam tidur Mila, sudah 3 kali Mila bermimpi hal yang sama. Setiap menjelang maghrib, tubuh Mila mendadak panas dingin, wajahnya pucat, keringat bercucuran dari tubuhnya. Setiap tidur ia juga sering mengigau. Pernah satu ketika ibunya mendengar Mila mengigau dengan memanggil-manggil nama Ahmad. Bila sudah seperti itu, Satira, ibunya Mila, pasti membangunkan anaknya. Sekitar jam 2 pagi, Satira terbangun karena mendengar suara Mila sedang bernyanyi. Ia membangunkan suaminya, sayangnya lelaki itu susah sekali dibangunkan. Beranjaklah Satira dari tempat tidurnya dan berjalan menuju kamar Mila. Pintu kamar Mila tidak dikunci, bahkan terbuka sedikit sehingga Satira bisa mengintip dari celah pintu. Satira melihat Mila sedang duduk menghadap ke jendela. Juga ada seorang wanita berpakaian adat Bali sedang menyisiri rambut Mila. Satira terkejut melihatnya. Ia menutup mulut dengan telapak tangan, kemudian berlari kembali ke kamarnya untuk membangunkan suami. Pak, bangun Pak. Apaan sih Ma? Ada orang asing di kamar Mila. Jangan-jangan maling. Gak tahu Pak, tapi ini perempuan pakai kebaya gitu lagi nyisirin rambut anak kita. Perlahan mereka berdua menuju kamar Mila. Tapi saat mereka coba cek pintu kamar Mila terkunci. Tidak ada lagi suara Mila bernyanyi. Karena penasaran, Parman mengetuk pintu kamar anaknya. Mila, nak? Iya Pak. Jawabnya dari dalam kamar. Suaranya parot, terdengar seperti masih mengantuk. Pintu kamar dibuka perlahan. Muncullah Mila dengan wajah kantuk dan rambut acak-acakan seperti baru bangun tidur. Parman dan Satira masuk ke dalam kamar, memeriksa seluruh ruangan termasuk kolong ranjang dan lemari pakaian. Tapi tidak ada siapa-siapa di dalam kamar Mila. Tadi mamamu ngelihat ada perempuan asing di kamarmu. Iya nak. Tadi ada perempuan lagi nyisirin rambut kamu. Gak ada kok Ma. Mila dari tadi tidur. Kamu salah lihat kali Ma. Ya udah, tidur lagi aja nak. Satira bingung, padahal ia melihat sendiri dengan jelas kalau ada perempuan di dalam kamar Mila.